Oke, agendanya saya akan bicara tentang aturan dulu nanti, singkatnya seperti apa nanti para guru-guru yang akan mengikuti program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini, terus nanti memberikan gambaran tentang sistemnya seperti apa, kemudian alurnya seperti apa, dan aturan-aturannya nanti yang terkait dengan kegiatan ini gitu. Oke, secara umum aturannya itu adalah pertama tentunya Bapak Ibu guru semuanya harus memiliki akun SIM PKB. Saya rasa ini sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Kemudian yang kedua, ini diprioritaskan Bapak dan Ibu ya, untuk statusnya sebagai guru yang non PNS, karena memang program ASN P3K ini untuk yang non PNS dari seluruh jenjang, ya dari mulai TK, PAUD, dan sampai ke SMA ya, khususnya untuk yang difasilitasi oleh GTK ini. Kemudian menuntaskan materi, ya tentunya materi nanti Bapak dan Ibu kan akan memilih mapel ya, memilih mapel. Nah mapelnya ini ada catatan nih, catatannya itu pilih mapelnya nanti ya, ada yang disediakan itu ada 26, tapi Bapak dan Ibu mau memilih salah satu dari 26 itu dan perhatikan yang sesuai dan atau linear dengan program studi ijazah D4 atau S1 Bapak Ibu masing-masing. Nah, karena memang di program ASN nantinya itu ini ibarat seperti simulasi karena program studi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana Bapak dan Ibu akan mengikuti program ASN ini. Apalagi nanti dihubungkan kalau ke program sertifikasi ya. Setelah kegiatan ini misalkan Bapak dan Ibu akan ikut sertifikasi gitu ya. Itu sangat menjadi syarat ya, sangat menentukan. Oleh karena itu dimulai dari kegiatan training ini mulai memilih mata pelajaran yang sesuai ya dan atau linear dengan program studi ijazah Bapak dan Ibu. Ijazahnya adalah ijazah D4 atau S1 masing-masing. Nah, nanti setelah menuntaskan materi ya, itu sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi tentang jadwal tryout. Jadi jadwal tryout ini diinformasikan secara otomatis gitu ya oleh sistem. Tanggalnya kapan, harinya kapan, kemudian jamnya gitu ya. Nah ini nanti akan diinformasikan ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak memilih jadwal untuk tryout, cuma dipilihkan nanti oleh sistem. Oke, secara sistem kita ketahui ini basisnya menggunakan layanan SIM PKB yang disediakan oleh GTK. Nah dari SIM PKB nanti ini akan terhubung dengan portal, tadi sempat sudah disinggung ya, ditunjukkan oleh Mas Yogi, portal dan login ke SIM-nya ya, Ayo Guru Belajar. Baru kemudian nanti Bapak dan Ibu diizinkan untuk bisa masuk ke LMS-nya ya, yang berkenaan dengan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, secara gambaran memang momentum dari program seri belajar mandiri ini itu ada situs portal baru ya, ibaratnya tadi di merger gitu ya, bergabung ya menjadi konvergensi, yaitu Guru Belajar dan Berbagi. Ini alamatnya di Guru Belajar dan Berbagi Kemdikbud.go.id. Kemudian nanti dari sana ada dua ya, Ayo Guru Berbagi dan Ayo Guru Belajar. Bapak dan Ibu bisa klik ke Ayo Guru Belajar ya. Ke Ayo Guru Belajar, nanti di sana memilih seri belajar mandiri calon guru ASN ya, seperti yang ditampilkan di sini. Oke. Nah, nanti masuk ke aplikasi SIM, terus Bapak dan Ibu bisa login nanti kemudian ditanya ya oleh sistem ya, diminta untuk memilih mata pelajaran.
yang akan diikuti. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, mata pelajarannya itu dipilih yang sesuai dan atau linier dengan prodi kelulusan D4 atau S1 Bapak dan Ibu masing-masing ya, supaya nanti biar akan relevan dengan proses pendaftaran di program ASN itu sendiri. Nah, secara alurnya ya, secara alurnya Bapak dan Ibu pertama masuk ke portal, terus kemudian nanti diarahkan oleh aplikasi ya, oleh laman di portal itu untuk menuju ke layanan SIM-nya, nanti Bapak dan Ibu login, pilih mapel, kemudian nanti sistem akan mendeteksi datanya bila dari data sumbernya, dari Dapodik, Bapak dan Ibu belum tercantum NIK, nanti diminta untuk mengisi NIK, setelah itu menyetujui ketentuan. Kenapa kok mengisi NIK? Karena nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran atau mengikuti program ASN, ya, itu nanti pakai NIK, sehingga nanti antara sistem pendaftaran ASN sendiri ya untuk P3K nanti bisa kita hubungkan ya dengan layanan program seri belajar ini. Nah, setelah itu ke LMS Bapak dan Ibu nanti diberi materi-materi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari orientasi, ada materi sesuai mata pelajarannya, pedagogi profesional, ada learning community, dan ada latihan-latihan soal ya di sisi LMS-nya. Nah, ini yang penting, nanti sesaat Bapak dan Ibu sudah terregister, itu sistem akan memonitor aktivitas Bapak dan Ibu untuk menuntaskan materi pembelajarannya maksimal selama 7 hari. Jadi kalau misalkan hari ini daftar, ya maka nanti tanggal 9 ya, tanggal 9 itu akan dipantau. Akan dipantau, artinya Bapak dan Ibu ditarget nih ya, untuk bisa menuntaskan semua materi ini dalam rentang waktu 7 hari. Ya. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu, ya oke lah standar atau nyantai gitu ya, banyak meluangkan ada waktu lah setiap harinya, mungkin 2-3 hari sebenarnya udah bisa tuntas gitu ya, tapi dipantau oleh sistem selama 7 hari. Oke, pertanyaannya kalau misalkan dalam 7 hari Bapak dan Ibu belum tuntas gitu ya, maka sistem akan membatalkan secara otomatis dan memberi kesempatan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk mengulang. Ya, untuk mengulang dan kembali lagi diberi waktu maksimal 7 hari. Jadi mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, dan di sistem juga akan kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu dalam mengikuti materi ini ditargetkan gitu ya, setelah dibatasi maksimal 7 hari sejak registrasi, terhitung sejak registrasi. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah tuntas ya menyelesaikan materi, mungkin kurang dari 7 hari atau mungkin pas hari ke-7 gitu, nanti kemudian sistem akan memberikan informasi jadwal. Jadwal untuk tryout ya, untuk tryout. Nah, jadwal tryout di mana nanti di tryout ini ada bank soal yang sudah disiapkan oleh tim, nanti mencakup pedagogi dan profesional sesuai mapel masing-masing ya. Dan setelah tryout, oke udah selesai, Bapak dan Ibu mengikuti program kegiatan ini. Nah, untuk pemerataan ya, jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan 1 kali mengganti mapel ya. Oleh karena itu mohon diperhatikan saat memilih mapel biar tidak mengulang-ulang gitu. Saat memilih mapel itu sesuaikan dengan atau linearkan dengan program studi kelulusan ijazah D4 S1 Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, untuk tryout itu Bapak dan Ibu secara kewajiban katakanlah gitu ya, secara hak gitu 1 kali gitu ya, tapi kemudian bisa diberi kesempatan 1 kali lagi untuk mengulang ya, untuk mengulang. Dan nanti kalau mengulang ini Bapak dan Ibu, kita ada disiapkan oleh tim itu ada beberapa kelompok bank soal gitu ya, jadi nanti sistem yang akan memilihkan supaya
soal tryout yang Bapak dan Ibu terima waktu tryout pertama dan yang kedua itu bisa berbeda kelompok gitu ya, sehingga variansinya menjadi lebih banyak. Oke, kemudian jadwal nih Bapak dan Ibu ya, ini tolong diperhatikan. Jadwal registrasi mulai hari ini, tadi sesaat Mas Menteri sudah meresmikan, Bapak dan Ibu sudah mendaftar. Jangan khawatir dengan kuotanya, kuotanya kita buka ya, untuk bisa menampung seluruh guru yang punya potensi untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti program ASN P3K. Saat ini kami pantau udah 5.000 lebih ya, yang sudah daftar dan sebagian sudah aktif malah belajar di e-learning. Itu mulai 3 Maret dan terakhir tanggal 12 April. Itu proses daftarnya ya, proses daftarnya. Oke, proses daftarnya. Jadi boleh daftar hari ini, maka nanti targetnya harus selesai tanggal 9. Boleh besok tanggal 4, berarti nanti target selesainya tanggal 10 dan seterusnya. Nah, terakhir waktu daftarnya itu 12 April. Jadi masih rentang waktunya 1 bulan ya untuk bisa mengikuti program ini. Nah, catatannya bila gagal menyelesaikan suatu ketuntasan, ya diberi kesempatan 1 kali registrasi ulang. Ya. Pertanyaannya, nanti kalau yang kedua gagal lagi. Nah, yang kedua gagal lagi, maka akan disuspend ya, hak akses untuk mendaftar. Jadi tolong Bapak dan Ibu manfaatkan benar waktunya ya. Secara praktek sebenarnya udah disimulasikan, tidak perlu waktu 7 hari sebenarnya ya, cukup ya normalnya 2, 3 hari itu sebenarnya udah cukup dan bisa diulang-ulang untuk dilihat. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah tuntas, materi ini tetap bisa diakses gitu ya, untuk dilihat lagi, dipelajari lagi, berulang-ulang hingga berakhirnya program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini. Nah, itu untuk registrasi dan proses belajarnya 3 Maret proses registrasinya 3 Maret hingga 12 April. Untuk tryout itu nanti akan kita jadwalkan mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu ya. 15 Maret dan terakhir tanggal 7 Mei, tryout terakhir tanggal 7 Mei. Dengan ketentuan begini, tryout itu mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu, itu akan ada setiap hari, ya, selama hari kerja dari Senin sampai Jumat. Per hari itu ada 4 sesi ya, mulai dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nanti otomatis lah itu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu, harinya, tanggalnya, kemudian di jam berapa nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti tryout. Tryout-nya juga online, ya, tryout-nya juga online. Nanti akan dimunculkan di dashboard akun masing-masing ya. Bila Bapak dan Ibu sudah menuntaskan dan kemudian oleh sistem diinformasikan jadwal tryout-nya. Nah, ini mohon diperhatikan, diikutin ya, karena bila nanti Bapak dan Ibu tidak mengikuti ya sesuai jadwal ya, itu nanti bisa diberi kesempatan lagi ya untuk mengulang ya. Itu 1 kali lagi gitu ya, 1 kali lagi untuk mengulang dan nanti jadwalnya bisa istilahnya, diajukan terus kemudian nanti harus diberi jadwal baru gitu ya, diberi jadwal baru. Nah, rata-rata untuk tryout-nya ini mungkin 1 jam lah ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Ya ada 100 soal atau berapa gitu ya, dan itu gabungan antara soalnya di dalamnya ada bagian dari soal pedagogi dan ada bagian dari soal profesional. Oke, itu jadi ini setiap hari itu akan ada jadwal tryout, namun kapan Bapak dan Ibu dapat jadwalnya itu diinformasikan secara otomatis ya oleh sistem. Dan terakhir nanti tanggal 7 Mei gitu. Kapan informasi tryout-nya diperoleh oleh Bapak dan Ibu? Bila sudah tuntas ya, bila sudah tuntas menyelesaikan materi pembelajaran yang tadi dibatasi maksimal 7 hari tadi. Oke. Jadi kalau sudah tuntas, sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi jadwal secara otomatis ya. Dan informasi ini akan disajikan atau ditampilkan di
akun atau dashboard akun di seri guru belajar masing-masing. Ya. Baik, kemudian untuk membantu ini mungkin hal yang baru beberapa kita rilis 2-3 hari yang lalu gitu ya. Ada mobile apps ya, ini layanan terbaru dari SIM PKB. Tujuannya adalah nanti untuk distribusi informasi dan berita resmi ya, langsung dari GTK karena ini adalah jalur khusus atau private channel ya. Dan Bapak dan Ibu harus login ya, pakai SIM PKB dari aplikasi mobile apps ini. Kemudian nanti semua berita, informasi, berita atau segala hal yang menjadi ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru semua dari GTK itu akan menginformasikannya secara langsung lewat jalur private ini, ya. Meskipun GTK juga ada channel YouTube, channel Facebook, channel Twitter, tapi ini lebih personal karena langsung direct ke smartphone Bapak dan Ibu masing-masing. Sistemnya basis Android, silakan dicek ya di akun SIM PKB-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ada petunjuk, ada banner di sana ya, di sini nanti diklik aja, nanti unduh aplikasinya, terus kemudian nanti login, dan kalau ada berita baru dari GTK, ya, itu akan ada notifikasinya nanti, dan Bapak dan Ibu bisa memperoleh informasi itu langsung ya dari GTK. Oke, secara direct dan private ya. Jalur ini private hanya untuk guru-guru se-Indonesia saja yang punya login SIM PKB. Itu untuk termasuk juga nanti informasi terkait program ini, bila mana ada hal yang perlu kami informasikan juga akan kami distribusikan melalui private channel ini. Oke, itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Lydia. Ke saya, baik. Pak Bondan, terima kasih. Ini langsung ke sesi pertanyaan ya. Cek dulu, Mas Yogi masih bersama kami? Ya, Oke, Mbak Mas Widya. Yogi masih ya. Baik, ini langsung saya kumpulkan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, karena kita juga dari tadi live di YouTube. Pertanyaan pertama untuk Mas Yogi terlebih dahulu. Yang pertama, seberapa memadai modul atau bahan pembelajaran yang disiapkan Kemendikbud ini? Lalu pertanyaan kedua langsung ya Mas Yogi, substansi apa saja yang akan saya pelajari? Lalu bagaimana katanya indikator mengukur keberhasilan pembelajarannya? Jadi yang pertama dulu ya, seberapa memadai modul atau bahan pembelajaran yang sudah disiapkan Kemendikbud ini? Yang kedua, substansi apa saja katanya yang akan saya pelajari? Lalu bagaimana cara mengukur indikator keberhasilan pembelajarannya? Mas Yogi, silakan. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Ini gurunya menilai Kritis. dirinya nih, kira-kira kritis banget. Nah, seberapa memadai modul pembelajaran yang disiapkan? Nah, kalau ditanya seberapa memadai, kita bayangkan begini. Modul untuk yang disiapkan untuk P3K, guru ASN P3K itu idealnya adalah buku yang mencakup 4 tahun kuliah. 4 tahun kuliah. Nah, 4 tahun kuliah itu kita buat mana saja materi esensinya. Mana saja materi-materi yang urgent untuk dipahami dan dikuatkan oleh kita kepada guru-guru kita. Jadi si materi-materi ini materi-materi yang tingkat urgenitasnya tinggi, materi-materi esensial, kemudian kita buat dalam format yang tidak terlalu bertele-tele, ya, jadi sifatnya dalam bentuk sifatnya dalam rangkuman, simple, ya, mudah dibacanya gitu. Nah itu, jadi nanti teman-teman bisa membaca dari situ. Kemudian yang pertanyaan kedua itu terkait Substansi apa saja? apa saja yang dipelajari. Ya kalau misalnya kalau substansi apa saja berarti kan pasangan nih sebetulnya. Kita belajar profesionalnya ke substansi materi-materi sesuai bidang studinya. Kemudian pedagoginya juga ini akan merefresh ibu bapak guru kita terkait pembelajaran apa sih teori-teori dari pedagoginya sendiri, teori belajarnya, kemudian bagaimana sih belajar menggunakan konsep high order thinking, bagaimana sih mereka merancang pembelajaran, bagaimana sih mereka merancang penilaian, dan seterusnya. Itu substansinya. Jadi kalau profesional jelas ke bidang studinya.
jelas ke bidang studinya. Kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilan? Nah, cara mengukurnya mudah sebetulnya. Di setiap pembelajaran, ibu bapak itu dihadapkan pada soal-soal latihan. Kalau ibu bapak sudah paham terkait pembelajaran, pasti soal itu akan 100 nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal-soal tryout, kalau ibu bapak mendapatkan soal-soal tryout kemudian menjawab dan menghasilkan nilai yang bagus, misalnya di atas 80, itu berarti ibu bapak sudah berhasil dalam proses pembelajarannya. Karena apa? Tryout itu basisnya menggunakan indikator yang sama dengan indikator yang ada di dalam modul. Sehingga pada saat ibu bapak belajar modul, kemudian mengerjakan soal tryout dan menghasilkan nilai yang di atas rata-rata atau memuaskan, itu berarti sudah berhasil. Hanya permasalahannya yang harus diperhatikan begini, soal yang kita kembangkan adalah soal dengan menggunakan high order thinking skill. Jadi ibu bapak harus dibiasakan dengan menjawab soal-soal yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Jadi soalnya tidak lagi sebutkan, tidak lagi jelaskan, apalagi apa yang dimaksud, udah nggak begitu lagi. Udah bukan zamannya. Ya. Udah high tech lah ya Pak ya, disesuaikan ya. Baik, baik. Dan juga tadi ada deadline ya ternyata ya, 1 minggu. Bila dirasa nanti gagal atau mungkin tengah-tengah kuotanya habis gitu ya Pak ya. Bisa juga nanti akan ada deadline diberikan tambahan 1 minggu. Tapi setelah itu ya disuspend terlebih dahulu begitu ya. Tidak bisa login ke dalam akun SIM PKB-nya tadi. Baik, semoga terjawab pertanyaannya untuk Mas Yoki. Berikutnya untuk Mas Bondan. Nah, katanya pertanyaan pertama, gimana kalau akun SIM PKB-nya belum tersinkronisasi ke Dapodik? Jika lupa akun SIM PKB, cara risetnya gimana ya? Oke, itu pertanyaan pertama, Mas Bondan. Yang kedua, saya mau ganti mapel sehari belajar. Bagaimana caranya? Jika sudah selesai satu, apakah bisa ikut di mapel lain? Dan juga lagi-lagi, caranya gimana? Begitu, Mas Bondan. Yang pertama, terkait akun SIM PKB belum tersinkronisasi ke Dapodik. Jika lupa akunnya, cara risetnya gimana? Boleh pencerahannya, silakan. Oke, baik, makasih Mbak Dia. Jadi untuk yang belum tersinkronisasi Dapodik, khusus untuk seri belajar mandiri ini, ASN P3K ini tidak menjadi kendala ya. Jadi login aja gitu, sambil nanti prosesnya tetap dilakukan pemutahiran di Dapodik untuk bisa sinkron. Nah, nanti sistem akan tetap bisa menerima dan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini akunnya sedang proses gitu ya untuk disinkronisasikan dengan Dapodik. Jadi untuk tidak menimbulkan kesulitan lah gitu ya, karena ini kan kita ingin mempermudah ya, jadi silakan masih bisa akses. Kemudian yang kedua, kalau lupa akunnya bisa menghubungi admin dinas ya, admin SIM PKB di dinas pendidikan masing-masing. Nanti dibantu nanti untuk meresetkan akunnya. Terus kemudian atau mungkin melalui ketua komunitas KKG MGMP di mata pelajaran masing-masing ya, dan admin mungkin di P4TK. Tapi kami sarankan ke admin dinas saja ya. Itu lebih mudah ya, ke admin dinas lebih mudahnya itu aja. Nanti udah admin dinas, teman-teman di admin dinas itu sudah tahu gitu kan untuk membantu Bapak dan Ibu guru seperti apa gitu. Nah, terus kemudian untuk yang pertanyaan berikutnya Mbak, itu adalah bagaimana mengganti mapel. Nah, ini ada satu kondisi di mana nanti kalau Bapak dan Ibu, karena kan memang kita arahkan mapelnya itu yang sesuai, tadi udah berapa kali saya singgung, pastikan memilih mapel itu yang sesuai dan relevan dengan program studi ijazah. Iya, D4 atau S1 gitu. Jadi itu yang kita fokuskan terlebih dahulu, kita arahkan gitu ya. Namun ya biasanya ada aja kan, misalkan lupa semangat gitu ya. Mungkin Pak, ingin banyak mata pelajarannya gitu ya. Pilihnya langsung karena belum tentu waktu mengajar. Saat ini mungkin Bapak Ibu guru diberi tugas mengajar ya di mata pelajaran tertentu ya. Namun kalau dilihat dari background latar belakang kelulusannya, program studinya, ijazahnya, D4 S1-nya itu ternyata berbeda gitu kan dengan yang mengajar sekarang. Nah, di masa pelatihan ini karena kaitannya untuk ASN, jadi pastikan waktu memilih mata pelajaran itu yang sesuai dan relevan dengan program studi ijazahnya.
bukan praktek mengajarnya gitu ya, yang selama ini diberi tugas oleh sekolah gitu. Nah, bila mungkin ada baru nyadar ya setelah pilih terus mengikuti e-learning-nya, belum dapat jadwal apa tuh namanya tryout ya, maka batalkan, bisa dibatalkan untuk diganti mata pelajarannya seperti apa gitu ya. Atau ada sedikit trik lah gitu ya. Ya kalau memang salah, ya nggak usah dituntaskan dulu, nanti kan pasti diminta oleh sistem untuk ngulang. By system gitu ya, akan Ya by system di-postpone gitu. nanti suruh mengulang. Nah saat memilih mapel yang baru tadi itu untuk sesuai sama dengan ijazahnya. Nah kemudian kalau sudah selesai satu bisa ikut mapel yang lain ya. Ini untuk saat ini belum bisa. Jadi fokusnya itu tadi ya. Kalau sudah tuntas mapel, sudah ikut tryout gitu ya, sudah ikut tryout, maka harus konsisten mengikuti hasil tryout itu. Jadi kalau selama belum ikut tryout dan masih dalam proses belajar, belum tuntas, masih bisa ganti mapel. Untuk sementara aturannya seperti itu yang diterapkan. Gitu Mbak. Sekali lagi jadwalnya boleh disebutkan Mas Bondan tadi terkait registrasi, ya kan ada rentang waktu, lalu untuk tryout dan juga untuk aplikasi hanya bisa terlebih dahulu di-download di smartphone yang berbasis Android, silahkan. Ya untuk jadwal, untuk registrasi atau istilahnya daftar memulai e-learning dari guru belajar ini mulai hari ini ya, tanggal 3. Tadi tepat saat diresmikan oleh Mas Menteri, dan terakhir tanggal 12 April. Jadi boleh daftar hari ini. Sampai 12 April itu hanya untuk pendaftaran begitu ya? Ya, untuk memulai, start tanggal mulainya ya. Terakhir itu tanggal 12 April. Berarti kalau 12 April itu memulai, batas akhirnya kan tambah 7 hari lah, 19 mungkin ya. Ya, itu. Itu rentang waktu untuk memulai kelasnya. Bisa hari ini, besok lusa, sampai tanggal 12. Terus kemudian untuk tryout-nya itu paralel ya. Jadi di sela-sela antara jadwal registrasi itu kan 3 sampai 12 April. Nah, untuk tryout-nya itu nanti mulai tanggal 15. 15 mulai dibuka sampai 7 Mei. Ya, sampai 7 Mei gitu. Jadi mungkin yang sudah tuntas terakhir tanggal 19 April itu jadwalnya bisa jadi nanti enggak tahu di akhir April ataupun di awal Mei atau di tanggal 7 Mei. Ya, itu nanti diatur oleh sistem aja begitu, otomatis gitu. Untuk jadwal tryout-nya tadi. Gitu. Oke, baik. Dan sekali lagi ya, tadi bisa di-download sebetulnya sudah dalam bentuk aplikasi, sementara di smartphone yang berbasis Android banyak fitur-fitur tadi seperti kolaborasi begitu ya, Mas Bondan dan juga Mas Yogi. Bagi teman-teman yang mungkin akan lebih memudahkan melalui aplikasi silahkan. Sudah bisa ya sekarang juga diunduh ya? Sudah. Untuk aplikasi yang saya sampaikan tadi itu aplikasi untuk jalur komunikasi. Nah, untuk aplikasi yang pembelajarannya juga ada sendiri gitu. Nanti itu diinformasikan juga ke para guru. Jadi aksesnya melalui laptop bisa, melalui tablet bisa, smartphone juga bisa gitu. Memudahkan sekali. Baik Mas Bondan, terima kasih. Mas Yogi juga terima kasih. Semoga bisa menjadi pencerahan ya terkait tentunya